Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Alvin Ripaldo. Aku dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan salah satu ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar komunikasi dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, setelah saya menyampaikan materi nanti akan ada kuis. Nah, jadi simak baik-baik ya materinya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah pengertian komunikasi. Nah, jadi apa sih itu pengertian komunikasi? Nah, jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lainnya. Secara lebih luasnya, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antar manusia yang melibatkan pertukaran informasi, makna, dan pemahaman melalui berbagai media, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, lalu yang B ada prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Salah satu aspek penting dalam hubungan tersebut adalah komunikasi. Nah, Al-Quran dan Hadis memberikan banyak panduan tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik dan efektif. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang dapat dipelajari dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, yang pertama, bicaralah dengan baik atau qaulan ma'rufan. Nah, Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berbicara dengan baik dan sopan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 128 yang artinya, dan janganlah kamu mencaci maki mereka yang beribadah kepada Allah yang dikhawatirkan mereka mencaci Allah dengan cara yang tidak baik. Nah, karena kebodohan mereka. Nah, setiap umat mempunyai pelindung atau yang membela mereka dan setiap membela mereka ya. Jadi setiap umat bersaing dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi Rasulullah juga pernah mengajarkan untuk berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang seperti dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Lalu yang kedua, sampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur atau kaulan baligha. Nah, jadi Al-Quran dan Hadis juga menekankan pentingnya menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu datang dan menunaikan sholat Jumat, maka dengarkanlah khutbah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat Allah." Nah, lalu Rasulullah juga mengajarkan untuk menyampaikan pesan dengan singkat, padat, seperti dalam sabdanya, berbicaralah yang to the point dan hindarilah perbincangan yang tidak perlu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Lanjut yang ketiga, sesuaikanlah gaya bahasa dengan audiens atau kaulan lain. Nah, jadi Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan untuk menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens. Nah, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, dan janganlah kamu mendebatkan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik kecuali mereka yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada nenek moyang kami. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya, bicaralah kepada orang lain dengan cara yang mereka pahami. Nah, di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Kita lanjut yang ada yang keempat, gunakan kata-kata yang jujur dan benar atau disebut dengan gaulan sadida. Nah, jadi Al-Quran dan hadis juga sangat menekankan pentingnya kejujuran dan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Nah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata jujur meskipun itu pahit seperti dalam sabdanya, jujurlah meskipun itu pahit. Oke, lanjut. Lalu ada yang C, bagaimana cara kita menerapkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi komunikasi merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kita menggunakannya untuk berinteraksi dengan orang lain,
menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan mencapai tujuan. Nah, berikut ada beberapa contoh penerapan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu komunikasi verbal. Nah, berbicara merupakan cara paling umum untuk berkomunikasi secara verbal. Kita menggunakannya untuk bercakap dengan orang lain, menyampaikan informasi dan membangun hubungan. Contohnya berbicara dengan teman, keluarga, sahabat dan lain-lain lah. Lalu seperti wawancara ya, wawancara juga percakapan formal antara dua orang atau lebih. Kita menggunakan untuk mendapatkan informasi, menyaring kandidat pekerjaan atau memberikan nasihat. Contohnya wawancara kerja, jurnalistik, dan lain-lain. Oke, lalu ada juga komunikasi nonverbal. Nah, jadi inilah kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah, senyum, cemberut, marah, dan lain-lain. Seperti bahasa tubuh, gerakan tangan, kaki, dan postur tubuh. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ada komunikasi tertulis. Nah, jadi komunikasi tertulis ini adalah proses penyampaian pesan melalui media tulisan, baik menggunakan tangan maupun mesin. Nah, pesan dalam komunikasi tertulis ini dapat berupa informasi, ide, pendapat, atau juga perasaan. Contohnya, menulis surat kepada teman atau juga keluarga. Nah, jadi ada yang keempat itu adalah komunikasi interpersonal. Jadi berbicara dengan teman dan keluarga itu apa? Kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu membangun hubungan, berbagi pengalaman dan juga mendapatkan dukungan. Contohnya berbicara dengan teman tentang masalah pribadi atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti menonton televisi, kita menonton televisi itu mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi. Kita juga dapat menggunakan televisi untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti mendiskusikan acara TV dan eh, acara TV yang saja banyak kita tonton ya. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lanjut kita ke kuis. Nah, jadi siapa tadi yang menyimak materi pasti sudah tahulah jawaban dari kuis ini ya. Nah, jadi ada kuis yang pertama. Oke, kita masuk ke kuis yang pertama ya. Nah, jadi di bawah ini yang termasuk pengertian dari komunikasi adalah A. Penyampaian informasi, B. Bentuk pertanyaan, C. Bentuk pernyataan, dan D. Saling menelpon. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Ya, jadi jawaban yang benar adalah penyampaian informasi. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, jadi ada berapakah prinsip-prinsip komunikasi? Yang A ada 5, B ada 4, C ada 3, dan D ada 2. Jadi, yang mana ya yang benar? Nah, jadi yang benar adalah yang B, ada 4 ya prinsip-prinsip komunikasi. Oke, next kita masuk ke soal yang ketiga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha lembut dan juga menyukai kelembutan dalam segala urusan. Nah, hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh A. Sahih Bukhari, B. Sahih Muslim, C. Sunan At-Tirmidzi, dan D. Sahih Abu Daud. Kira-kira jawaban yang benar adalah ya, Sunan At-Tirmidzi. Oke, next. Jadi di bawah ini yang tidak termasuk contoh dari penerapan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Komunikasi verbal, B. Komunikasi nonverbal, C. Komunikasi tertulis, dan D. Komunikasi perbuatan. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Yups, jawaban yang benar adalah D. Komunikasi perbuatan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Berbicara dengan teman dan juga keluarga menggunakan sosial media, membaca berita merupakan contoh dari penerapan komunikasi A. Komunikasi verbal, B. Komunikasi nonverbal, C. Komunikasi tertulis, dan D. Komunikasi interpersonal. Jadi jawaban yang benar adalah ya, jawaban yang benar adalah komunikasi interpersonal. Nah, oke, telah selesai quiz eh, kali ini dan telah selesai juga video selesai video ini. Semoga video ini bermanfaat.
untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.